Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Iza Nur Fadilah, Dewi Puja Berliana, dan Alfio Sandi akan mempresentasikan mengenai materi e-learning. Pada dasarnya, e-learning merupakan konsep atau metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital. Di samping itu, para pakar pendidikan mendefinisikan e-learning sebagai proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip pembelajaran yang dipadu dengan teknologi. Atau dengan kata lain, sistem pembelajaran tidak menitik beratkan pada pertemuan tatap muka secara langsung antara pelatih dan pengajar di dalam kelas, melainkan melalui proses digital yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. E-learning juga merupakan sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung pengembangan kegiatan belajar mengajar dengan media internet, sehingga murid tidak perlu duduk di dalam kelas untuk menyimak setiap materi pembelajaran yang disampaikan guru secara langsung. E-learning ini dapat digunakan baik di rumah, sekolah, dan di mana saja yang terhubung dengan fasilitas internet. Dengan adanya e-learning, memungkinkan terjadinya proses pembelajaran tanpa harus tatap muka secara langsung. Jadi, pada dasarnya, pengertian e-learning adalah sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu karakteristik e-learning. Yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik atau informasi dan komunikasi. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer, digital media, dan komputer networks. Yang ketiga, materi pembelajaran dan bahan ajar lainnya dapat disimpan dan dilihat berulang-ulang setiap saat. Yang keempat, memanfaatkan komputer untuk proses pembelajaran dan juga mengetahui hasil kemajuan belajar serta mengetahui informasi yang banyak dari berbagai sumber informasi. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan penerapan e-learning gitu. Nah, yang pertama di sini adalah dapat diakses dengan mudah. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang kan kita udah menggunakan yang namanya smartphone gitu kan, atau perangkat-perangkat lain yang juga terhubung dengan internet kayak laptop dan sebagainya. Nah, yang seperti itu sudah bisa mengakses materi yang kita ingin pelajari dengan internet itu tadi. Maka dengan penerapan e-learning ini, kita tuh bisa melakukan kegiatan pembelajaran itu di mana saja dan kapan saja. Yang kedua adalah biaya lebih terjangkau. Kalau zaman dulu kita tuh ketika ingin mengakses internet, kita harus pergi ke warnet dan sebagainya. Nah, sekarang karena kita udah memiliki perangkat yang sudah memadai dengan internet, kapasitas internet yang juga sudah bukan asing lagi, maka itu akan lebih memudahkan dan lebih biayanya lebih terjangkau itu daripada kita harus mengikuti les-les atau kursus di lembaga pembelajaran. Maka dari itu biayanya akan lebih terjangkau ketika kita menggunakan e-learning ini. Yang ketiga adalah waktu belajarnya lebih fleksibel, karena pembelajaran melalui e-learning ini tuh adalah kita tuh bisa melakukannya itu tanpa terikat oleh jam belajar gitu, karena semua materi itu bisa tersimpan dengan internet. Oleh karena itu, kita ketika sewaktu-waktu ingin mempelajari materi itu lagi tuh bisa gitu. Maka dari itu kita tidak hanya terpaku oleh jam pembelajaran. Dan sama menyambung ke poin yang keempat, yaitu mereview bahan pembelajaran setiap saat dan di mana saja. Sama karena waktunya juga tidak terbatas atau kita bisa belajar secara fleksibel, maka kita bisa kapan saja dan di mana saja mereview pembelajaran yang ada di e-learning tersebut. Seperti ketika dosen kita atau guru kita mengupload sebuah materi di e-learning atau di situs-situs media pembelajaran, maka kita setiap saat itu bisa membukanya sewaktu-waktu. Misal ketika kita ingin mempelajarinya, ketika ingin mengerjakan tugas, atau ketika kita hanya ingin mereviewnya, bahkan di mana saja kita bisa mengakses itu. Yang terpenting adalah kita harus terkonek dengan internet. Dan yang kelima adalah terstruktur dan terjadwal melalui internet. Kelebihannya adalah ketika kita menggunakan internet, kita tuh bisa menjadwalkan atau menstrukturkan kapan nih kita mau upload materi yang kita ingin share ke teman-teman seperti itu. Jadi nggak hanya terpaut oleh jam pembelajaran saja. Maka itu sangat menjadi poin lebih gitu dari sebuah media digital e-learning yang sekarang ini sangat marak digunakan oleh masyarakat Indonesia.
Nah, selain itu poin positifnya juga adalah ketika kita masa pandemi seperti ini, seperti kemarin ya, kita tuh nggak hanya bisa melakukan diskusi secara tatap muka gitu di kelas. Kita sekarang bisa melakukan diskusi melalui internet gitu, seperti dengan media Zoom atau Google Meet atau WhatsApp atau ya aplikasi e-learning yang biasanya setiap kampus menyediakannya. Nah, dengan adanya e-learning ini itu akan sangat memudahkan kita untuk berdiskusi melalui internet yang bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja, seperti itu. Itu adalah beberapa kelebihan penggunaan e-learning. Selanjutnya adalah kekurangan penerapan dari e-learning. Yang pertama adalah kurangnya interaksi antara pengajar dengan murid. Beberapa metode pelajaran e-learning itu biasanya bersifat searah, yaitu dosen hanya memberikan materi kepada mahasiswa atau kepada muridnya. Kemudian dari materi yang telah diberikan tersebut, mahasiswa diminta untuk bertanya atau ingin mendapatkan penjelasan tentang lebih dari materi-materi yang sulit dipahami dari mereka. Oleh karena itu, interaksi antara pengajar dan siswa yang biasanya ketika di dalam kelas itu lebih mudah dan waktunya lebih cepat terstruktur, ini akan terjadi hambatan-hambatan, misal dengan adanya keterbatasan akses internet. Hal ini berdampak pula pada poin yang kedua, yaitu mengabaikan aspek sosial. Dengan adanya media daring atau dengan adanya e-learning ini akan mengurangi rasa sosial terhadap satu sama lain, antara feeling dari satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan akses internet. Belum semua daerah di Indonesia ini memiliki akses internet yang maksimal gitu. Ada beberapa daerah, yaitu yang daerah-daerah terpencil, akan mengalami kesusahan untuk mengakses internet. Oleh karena ini akan menjadi salah satu kekurangan dari penggunaan e-learning ini jika diterapkan di seluruh desa atau di seluruh daerah di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah minimnya pengawasan dalam belajar. Hal ini akan sangat dirasakan oleh siswa-siswa baik dari sekolah dasar maupun sampai kuliah, ketika mereka tidak ada pengawasan dari guru yang biasanya mereka full time pembelajaran di sekolah itu diawasi oleh guru. Ini mereka tidak akan mendapatkan bimbingan yang seperti itu. Maka dari itu kadang mahasiswa atau siswa itu teledor akan dalam masa pembelajaran ini. Kemudian yang terakhir adalah kurang penguasaan terhadap materi. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika menggunakan e-learning ini sebagai media pembelajaran, siswa atau mahasiswa akan cenderung terpatok dengan materi yang disampaikan, sehingga mereka kurang adanya leluasa dalam penguasaan terhadap materi. Harusnya ini menjadi poin-poin dalam kekurangan penggunaan e-learning yang bisa kita terapkan untuk menjadi sesuatu yang menjadi kelebihan, seperti itu. Itu tadi adalah beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan dari penggunaan e-learning sendiri yang terjadi di Indonesia maupun di luar, seperti itu. Terima kasih. Kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, kami buka di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.